Ada seorang pemuda, ikut kerja bareng orang-orang lain menambang batu di gunung. Waktu orang-orang lain memecah batu besar, jadi kerikil, buat dijual ke tukang bangunan di pinggir jalan. Si pemuda ini malah ngangkut batu-batu itu ke pelabuhan, lalu dijual ke para pedagang bunga dan burung di kota. Soalnya, batu-batu di sana bentuknya aneh-aneh. Dia mikir, jual batu berdasarkan bentuknya itu lebih untung daripada jual berdasarkan beratnya. 3 tahun kemudian, dia jadi orang pertama di desanya yang bisa bangun rumah dari bata dan genteng. Nggak lama, pemerintah melarang penambangan batu, jadi orang-orang cuma boleh nanam pohon. Wilayah itu pun berubah jadi kebun buah-buahan. Pohon pir kuning tumbuh subur di bukit-bukit, sampai-sampai para pedagang dari berbagai daerah datang buat beli. Buah pir itu dikumpulin, diangkut ke kota, bahkan diekspor ke luar negeri. Soalnya rasa pir di sana manis, dagingnya renyah, dan aromanya segar. Waktu warga desa masih senang karena hidup mereka jadi lebih baik berkat buah pir. Si petani yang dulu jual batu malah jual semua pohon buahnya. Dia mulai nanam pohon willow. Dia sadar para pedagang itu nggak takut kehabisan buah pir yang enak, tapi mereka justru repot cari keranjang buat bawa pir ke kota. 5 tahun berlalu, dia jadi orang pertama di desa yang bisa beli rumah di kota. Setelah itu, jalur kereta api dibangun melewati daerah itu, menghubungkan utara dan selatan. Desa pun mulai terbuka ke dunia luar. Ketika orang-orang mulai patungan buka pabrik, si petani tadi malah membangun tembok setinggi 3 meter dan panjang 100 meter di pinggir ladangnya, tepat di depan jalur kereta api. Di kanan kiri tembok itu, hamparan ribuan kebun pir membentang. Setiap kali kereta lewat, penumpang bisa menikmati pemandangan bunga pir bermekaran sambil melihat papan iklan besar yang dipasang di tembok itu. Kabarnya, itu satu-satunya papan iklan di radius 500 mil. Berkat tembok itu, setiap tahun dia bisa dapat tambahan lebih dari 300 juta. Cerita ini akhirnya sampai ke telinga para pengusaha. Mereka kagum dengan kecerdikan bisnis si pemuda, langsung turun dari kereta buat cari dia. Pas ketemu, mereka melihat dia lagi adu mulut sama pemilik toko di seberang jalan. Gara-gara jas di tokonya, dia jual seharga 2 juta. Sementara toko seberang cuma jual 1.800.000. Begitu dia turunkan harga jadi 1.800.000, toko seberang langsung turunkan jadi 1.500.000. Sebulan, dia cuma laku 8 jas, sedangkan toko seberang laku 800 jas. Pengusaha yang lihat kejadian itu langsung kecewa. Pikirnya selama ini sudah tertipu cerita. Tapi, setelah paham kenyataannya, mereka malah langsung menawarkan gaji 3 miliar setahun buat merekrut dia. Karena ternyata toko seberang itu juga milik si pemuda. Waktu ditanya, gimana dia bisa kepikiran cara seperti itu, si pemuda